Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah. Saya adalah mahasiswa semester 7 Universitas Terbuka, Prodi PGSD. Kali ini saya akan melakukan percobaan tentang uji karbohidrat dan lemak pada bahan makanan. Percobaan yang pertama yaitu uji karbohidrat pada makanan. Bahan-bahan yang sudah tersedia yaitu kentang, putih telur, nasi, gula pasir, tepung, lalu ada apel, margarin, pisang, tahu, biskuit, dan betadin. Selanjutnya, kita akan tetesi semua bahan makanan ini dengan betadin 1 atau 2 tetes. Yang pertama kita akan tetesi nasi, lalu putih telur, kemudian gula pasir, kentang, pada tepung, tahu, pisang, apel, margarin, dan biskuit. Kita akan lihat beberapa saat apakah bahan makanan tersebut akan mengalami perubahan warna atau tidak. Dapat kita amati bahwa sini nasi mengalami perubahan. Terlihat jelas ya warnanya, nasi berubah menjadi biru kehitaman. Lalu terigu juga. Terigu berubah warna menjadi kehitaman. Selanjutnya gula putih tidak mengalami perubahan. Telur juga tidak mengalami perubahan warna. Nah, kentang mengalami perubahan warna menjadi biru keunguan. Selanjutnya, tahu tidak mengalami perubahan warna. Apel juga tidak mengalami perubahan warna. Margarin juga tidak mengalami perubahan warna. Sedangkan pisang di sini mengalami perubahan, yaitu berubah menjadi warna ungu, dan biskuit berubah menjadi biru kehitaman. Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa kandungan karbohidrat dapat dilakukan dengan pengujian sederhana, yaitu dengan meneteskan betadin pada bahan makanan. Bahan makanan yang mengandung karbohidrat akan berubah warnanya menjadi biru keunguan atau biru kehitaman. Dan dari hasil percobaan ini, bahan-bahan makanan yang mengandung karbohidrat yaitu yang pertama adalah nasi, yang kedua tepung, yang ketiga kentang, keempat biskuit, dan yang kelima pisang. Percobaan yang kedua yaitu uji lemak pada bahan makanan. Bahan-bahan yang disediakan yang pertama adalah air, minyak goreng, senter, pepaya, wortel, kemiri, kacang tanah, jagung, seledri, margarin, santan, susu, dan 12 lembar kertas coklat sampul buku. Selanjutnya kita akan beri tetesan air kepada kertas coklat ini, beberapa tetes. Lalu minyak. Kita akan lihat beberapa saat apakah kertas yang sudah ditetesi air dan minyak ini akan meninggalkan bekas atau tidak.
Ya, dapat kita lihat kertas yang ditetesi air ternyata tidak meninggalkan bekas, ya. Sedangkan yang ditetesi minyak terlihat sekali meninggalkan bekas. Dari hasil ini akan dijadikan pembanding untuk bahan yang mengandung minyak atau tidak. Selanjutnya, bahan makanan ini akan kita gosok atau usap ke kertas berwarna coklat. Yang pertama adalah seledri. Kita gosokkan pada kertas berwarna coklat ini. Lalu wortel. Selanjutnya biji jagung. Kita akan gosok-gosok. Lalu kacang tanah. Kemudian kemiri. Pepaya. Lalu margarin. Kita tetesi kertas ini dengan margarin. Selanjutnya susu. Dan yang terakhir adalah santan. Kita akan tunggu beberapa saat. Kita akan lihat apakah kertas yang sudah diberi gosokan dari bahan makanan ini meninggalkan bekas atau tidak. Ya, dapat kita amati bahwa beberapa bahan makanan yang sudah digosok di atas kertas berwarna coklat ada yang meninggalkan bekas dan tidak. Pepaya tidak meninggalkan bekas, sedangkan margarin itu meninggalkan bekas. Lalu seledri juga sama, tidak meninggalkan bekas, sedangkan kemiri itu meninggalkan bekas. Selanjutnya wortel. Wortel juga tidak meninggalkan bekas, sedangkan kacang tanah meninggalkan bekas. Biji jagung tidak meninggalkan bekas, adapun santan dan juga susu kita dapat lihat meninggalkan bekas di kertas tersebut. Ya, dari percobaan yang sudah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwasanya kandungan lemak dalam suatu bahan makanan dapat diuji dengan melakukan pengujian sederhana, yaitu dengan menggosok bahan makanan tersebut atau meneteskan bahan makanan tersebut di atas
kertas sampul berwarna coklat. Jika bahan makanan tersebut mengandung lemak, ia akan meninggalkan bekas. Sedangkan jika bahan makanan tersebut tidak mengandung lemak, tidak akan meninggalkan bekas. Dari percobaan tersebut, bahan makanan yang mengandung lemak antara lain margarin, kemiri, kacang tanah, susu, dan santan. Demikian percobaan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.